Selamat malam Bang Raymond Bonakapi. Halo, malam juga Mas Nizar. Jadi kita kedatangan bintang tamu lagi ya, seorang influencer juga yang juga berlisensi WMI dan WPPE. Mungkin bisa dibantu Bang Raymond jelasin influence di mana, seringnya muncul di mana, mungkin bisa dibantu jelaskan. Oke, jadi saya biasanya sih di sosial media aktifnya di Instagram. Jadi kalau teman-teman mau lihat-lihat postingan saya itu bisa cari @rbonakapi. Oke, nanti ditulis di bawah Bang ya. Betul. Terus lanjut. Terus selain Instagram saya juga ada YouTube, tapi kebetulan YouTube tuh belum banyak saya isi videonya. Kedepannya akan dikembangin. Cuma sekarang baru sedikit videonya. Oke, mungkin bisa dibantu jelaskan dikit WMI itu apa, Bang Raymond? Oke. WMI itu kepanjangannya Wakil Manajer Investasi. Sedangkan kalau WPP itu Wakil Perantara Perdagangan Efek. Itu kayak izin gitu ya. Kayak izin yang diberikan kepada orang yang emang mau kerja di sekuritas. Sama kayak SIM gitu kan. Kita punya SIM, belum tentu kita pakai kan. Kita bisa bikin SIM, tapi nggak pernah ngendarain mobil bisa kan. Betul, kita bikin dulu. Nah, sekarang itu kondisinya saya kayak gitu. Saya punya kayak SIM-nya gitu kan, istilahnya WMI WPPE-nya, tapi belum saya pakai karena saya nggak kerja di sekuritas saat ini. Oke, tapi kita bisa lihat ya, dari situ aja kita udah bisa tahu expertise dari Bang Raymond ini seperti apa. Nah, kita coba gali-gali nih, terutama ini Bang Raymond. Mungkin untuk pertanyaan pertama ya, misalnya pengen ngobrol banget tentang value investing is dead. Nah, value investing is dead ini kan suatu stigma yang menurut saya bisa pas, bisa tidak. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan itu bukan kita akan tanggapi itu benar atau enggak ya, tapi kita akan coba cari tahu, terutama dari Bang Raymond, gimana sih menyesuaikan diri di era seperti itu sekarang? Terutama seorang value investing, apa yang perlu di-adjust sebenarnya? Kalau menurut Bang Raymond gimana? Oke, menurut saya yang perlu di-adjust tuh lebih ke ininya sih, kayak pola pikirnya gitu ya. Karena kalau saya lihat kebanyakan orang menganggap value investing tuh kayak value investing kuno gitu loh, yang cuma ngelihat PE ratio, PBV ratio gitu. Padahal sekarang ini kalau kita lihat kayak Warren Buffett aja, itu kan benar-benar salah satu value investor paling hebat gitu kan. Benar. Nah, dia aja itu juga masukin saham-saham yang growth-nya tinggi gitu kan. Contoh kayak Apple gitu kan. Berarti kan ada sesuatu kan yang membuat value investing sekarang itu memang harus menyesuaikan dengan zaman. Itulah kenapa di value investing yang modern ini kita harus memasukkan faktor growth, faktor pertumbuhan ke dalam perhitungan value dari suatu saham gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang masih cuma pakai PE, PBV gitu kan, kayak misalnya contoh, biasa kan dibilang PE di bawah 10, PBV di bawah 1 gitu kan, itu value investing. Nah, kalau teman-teman masih pakai yang kayak gitu, menurut saya teman-teman harus belajar lebih lagi, karena nggak semua yang PE ratio di bawah 10 atau PBV di bawah 1 itu value investing. Bisa jadi yang value investing adalah yang PE ratio-nya 20 gitu kan. Ternyata value-nya itu lebih besar daripada yang PE-nya 10 gitu. Nah, jadi kan kalau kita masukkan unsur growth ya, itu apakah terms-nya nggak berubah dari value investing jadi growth investing gitu? Atau itu cuma ya masalah penamaan aja gitu? Apakah nggak berubah itu? Oke, buat value investing dan growth investing sebenarnya ini juga pernah dibahas juga nih sama kakek Warren Buffett nih. Yeah. Sebenarnya investing itu, atau lebih tepatnya value investing itu adalah pengulangan kata. Karena investing itu semuanya adalah melihat value gitu kan. Value itu apa aja? Ya asetnya, ya earningnya, ya growth-nya gitu kan. Itu adalah value dari sebuah saham. Baik itu profitnya atau aset yang dimiliki gitu kan, kayak misalnya dia punya gedung, tanah gitu kan, itu kan juga berharga kan, atau growth-nya gitu kan, istilahnya pertumbuhan dada profitnya. Nah, dengan kita memasukkan at least 3 faktor itu, kita akhirnya bisa menghitung yang namanya value dari suatu perusahaan gitu. Jadi value investing apa? Sorry, jadi ini jadi nggak konsen nih gara-gara tadi ada ini. Agak nge-lag dikit tadi nih, Mas. Tadi pertanyaannya apa jadi gini, mungkin aku coba buat clear ya. Jadi kita kan coba nih, kita meng-adjust value investing terhadap perkembangan zaman ya kan. Nah, sekarang masalahnya itu juga ada muncul stigma, ada namanya growth investing. Nah,
ada nggak distinction yang cukup jelas sebenarnya antara value investing dan growth investing itu apa? Tadi saya udah mulai nangkep jawaban dari Bang Raymond tadi ya. Sebenarnya nggak ada yang signifikan banget. Bahkan bisa dibilang ya namanya semua investing itu ya pakai value. Ya nggak bisa didikotomikan, dipisah-pisah kayak gitu. Nah mungkin bisa dilanjutkan Bang tadi statementnya. Oke. Sorry tadi agak nggak konsen gara-gara ada motor lewat soalnya. Jadi bingung. Pertanyaannya apa? Sorry, lanjut ya. Berarti kan kita udah masukin tuh 3 faktor tadi kan. Profit perusahaan, aset perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan gitu kan. Nah, kebanyakan orang yang bilang tanda kutip growth investing itu adalah cuma melihat faktor growth-nya aja. Tanpa mempertimbangkan kayak profit sekarang tuh berapa gitu. Padahal kenyataannya kalau kita cuma mempertimbangkan growth-nya aja, growth dari apa gitu kan? Apakah growth dari revenue-nya, atau growth dari asetnya, atau growth dari profit-nya gitu kan? Seringkali orang-orang yang tanda kutip growth investing itu kurang memperhatikan yang namanya growth dari earning-nya. Kebanyakan cuma memperhatikan growth dari apa? Total penjualan. Padahal dari penjualan itu belum tentu profit. Benar. Padahal dari penjualan itu kan belum tentu profit gitu kan. Sedangkan kalau value investing selain dari penjualannya yang dilihat juga profitabilitasnya. Percuma perusahaan penjualan gede tapi nggak menghasilkan profit gitu kan. Kayak sama aja kayak kita bisnis gitu kan. Percuma kita omsetnya gede tapi nggak ada pemasukan buat kita kan dalam bentuk apa? Profit gitu. Nah, ini mungkin agak jauh dikit Bang ya. Kalau kita ngomong growth dinilai dari penjualan atau mungkin bahkan dari aset, itu sebenarnya sangat sering banget dilakukan di startup ya. Juga seperti contohnya seperti di kayak mungkin Bukalapak yang belum ada untungnya, tapi kita bisa lihat GMV-nya, gross merchandise-nya segala macam. Nah, itu kalau di investing itu berarti kalau saya nangkep dari bahasa Abang tadi ya, itu kurang tepat ya. Kayak gitu. Cuma ngelihat dari gitu kurang tepat. Nah, jadi gini, untuk melihat kayak tadi kan GMV itu kan sebenarnya nanti turunannya lagi adalah revenue gitu. Betul. Karena gross merchandise value itu bukan revenue-nya. Itu baru kayak total transaksi yang diproses gitu sama tadi contohnya Bukalapak gitu kan. Sedangkan dari total kan revenue-nya ada sebagian dari situ kan, nggak semuanya, nggak 100%. Nah, makanya sebenarnya lebih tepat kalau kita ngelihat revenue-nya berapa yang sebenarnya masuk ke omsetnya perusahaan itu dibandingkan GMV gitu kan. Nah, makanya bisa sih pakai GMV itu, cuma nanti akhirnya kita jadi salah fokusnya karena kayak persentase revenue per GMV dari setiap startup aja itu beda-beda gitu. Karena kan pada akhirnya bukan soal transaksi berapa banyak yang diproses gitu kan. Tapi kalau transaksi banyak yang diproses tapi misalnya contoh kayak Bukalapak itu akhirnya nggak profit gitu, misalnya 20 tahun dari sekarang tetap nggak profit, kan juga percuma gitu kan. Karena pada akhirnya yang dicari sama investor apa? Dalam bentuk dividen. Kalaupun nggak bisa dibagi dalam bentuk dividen, istilahnya investasikan ulang di perusahaannya gitu kan. Pastinya pengennya profit yang diinvestasikan ulang itu menghasilkan profit lebih banyak lagi gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya 20 tahun dari sekarang masih nggak menghasilkan profit, buat apa gitu kan? Gitu. Jadi emang kita bisa pakai kayak GMV gitu, revenue atau apapun lah istilahnya yang emang mungkin buat perusahaan yang emang belum menghasilkan profit gitu kan. Karena kita nggak bisa pakai PE ratio kan buat perusahaan yang nggak menghasilkan profit karena earningnya aja minus. Nah, oleh karenanya pakailah kayak muncullah rasio-rasio kayak harga per GMV gitu kan, harga per revenue dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya awal mulanya kayak harga per GMV, harga per revenue itu muncul itu adalah pas dulu tahun 2000-an tuh, zaman .com bubble. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan .com itu nggak ada yang punya revenue, nggak ada yang punya profit. Sehingga apa yang bisa dinilai gitu kan? Akhirnya pakailah revenue gitu kan, muncullah yang kayak gitu tadi kayak GMV, terus GMV malah lebih jauh lagi gitu kan, belum lagi dari profit. Nah, benar. Jadi bisa saya bilang secara singkat ini sebenarnya cuma justifikasi aja ya untuk biar ada yang bisa dinilai. Nah, kayak gitu. Nah, kalau pendapat saya lebih ke situ. Pendapat saya lebih ke situ karena pada akhirnya kita itu kan pasti secara investor gitu kan melihat berapa sih emang yang bisa dihasilkan dari bisnis buat gua gitu kan sebagai investor, karena kita nanam duit buat dapat duit lagi gitu kan. Oke. Aku nangkep Bang. Nah, cuma gini. Dalam hal ini kita banyak sepakatnya ya. Cuma anggaplah saya ini orang yang
mindsetnya ini yang penting cuan. Apa penjelasan abang kira-kira? Yang penting ya penting capital gain. Bodo amat mau dapat profit sekian. Yang penting kalau nggak naik sahamnya ya percuma gitu. Nah itu kalau saya seorang seperti itu, apa tanggapan abang kira-kira? Oke, jadi gini, capital gain itu sebenarnya drivernya ada dua. Atau istilahnya yang bisa menyebabkan suatu saham itu bisa dapat capital gain itu ada dua utamanya. Yang pertama adalah bisnisnya berkembang. Yang kedua adalah psikologis investor-investor lain yang mau beli saham itu. Jadi kalau kita investasi yang beneran gitu ya, tanda kutip investasi, itu adalah yang pertama sebenarnya. Kita bener-bener fokus sama bisnisnya. Pada akhirnya nanti seiring berjalannya waktu, kalau emang bisnisnya berkembang, otomatis capital gain itu akan datang. Itu udah otomatis banget. Cuma asalkan kita sabar. Mungkin dalam 1-2 tahun nggak muncul. Mungkin tahun ke-5 gitu kan. Mungkin baru tahun ke-10 gitu kan. Baru muncul. Nggak tahu. Yang jelas adalah saya belum pernah ketemu perusahaan yang berkembang pesat tapi harganya gitu-gitu aja. Kalau misalnya teman-teman ketemu nih, kasih tahu saya biar saya beli gitu kan. Nah, kedua adalah yang namanya psikologis gitu kan, atau nama lainnya itu disebut juga dengan sentimen. Nah, untuk yang sentimen ini itu lebih nggak bisa ditebak. Kenapa? Karena misalnya kayak contoh kemarin pas awal-awal pandemi gitu kan, wah saham-saham, nggak tahu saham farmasi itu bakal naik, mau saham farma. Tahu dari mana? Sentimennya bakal ke yang A atau yang ke B atau yang ke C gitu kan? Gak ada yang tahu. Itu artinya kita lebih kayak, kalau kita mindsetnya kayak gitu ya, mindsetnya cuma dapat capital gain gara-gara sentimen, itu kayak milih ini gitu loh, kayak milih kuda di pacuan kuda gitu kan. Kita nggak tahu mana yang bakal paling kenceng. Cuma kita bisa milih kira-kira mana yang juara gitu kan. Cuma kita cuma bisa ngira-ngira. Sedangkan kalau kita investasi, kita benar-benar tahu bisnisnya tuh apa. Sehingga kita lebih bisa pasti gitu kan keuntungannya dari capital gain yang karena perkembangan bisnis. Oh, jadi sebenarnya kita bisa bilang ya harus dibedakan ya antara mana investasi atau spekulasi ya. Mungkin ngobrol kalau sama orang yang kayak gitu tuh ya kita harus bedakan dulu. Kalau ngomong spekulasi aja ya nggak masalah gitu kan. Tapi kalau ngomong investasi nggak seperti itu. Gitu ya mungkin ya Bang Remon. Betul. Oke, mungkin kita coba balik ke growth investing dikit ini Bang. Aku pengen penasaran nih dari sudut pandang Abang. Growth investing itu sebenarnya yang layak diukur growth apanya sebenarnya? Selain mungkin dari laba ya mungkin ya. Oke. Pastinya laba kan ya. Pasti Cuma laba. Biasanya gini. Biasanya perusahaan yang contohnya guys, perusahaan teknologi emang biasanya di awal-awal tuh susah buat dapat profitabilitas. Tapi yang dia kejar itu size. Oke, jadi itulah kenapa kayak revenue atau tadi misalnya yang lebih jauh lagi GMV kan yang pakai dijadiin patokan supaya dia itu size-nya paling besar sehingga nanti new entrants atau orang-orang baru, pemain-pemain baru itu untuk kompetisi aja udah takut karena dia udah kegedean gitu kan, kayak Amazon. Kenapa Amazon itu nggak bisa dilawan? Karena dia itu paling cepat berkembangnya. Karena dia segitu cepatnya, bahkan eBay aja lewat langsung. Padahal awalnya eBay lebih gede loh daripada Amazon. Iya, betul, awalnya. Benar. Tapi karena growth-nya atau pertumbuhan Amazon itu lebih cepat daripada eBay, sehingga kekejar eBay kan. Langsung pas Amazon udah ngelewatin eBay udah nggak bisa ngejar lagi. Karena pertumbuhan Amazon lebih cepat dan lebih konsisten. Nah, itu juga yang penting tuh. Selain daripada perkembangan tadi penjualan gitu kan, konsistensi juga penting. Karena bisa jadi perusahaan itu cuma growth pas dia ada dana aja gitu kan, dia istilahnya bertumbuh kalau emang ada dana baru gitu kan, betul, entah dia ngambil baru gitu kan, sehingga banyak dana segar terus dia bagiin dalam bentuk promo gitu kan. Ya logika aja istilahnya, kalau kita jualan barang harga 2.000 gitu kan, terus setiap customer cuma bayar 1.000, kenapa? Karena 1.000-nya disubsidi sama kita, siapa yang nggak mau gitu kan. Itu gampang kan. Yang susah adalah kita percaya nggak mau beli gitu kan. Nah makanya di saat bertumbuh, yang dicari itu selain pertumbuhan dari revenue juga pertumbuhan kepercayaan. Dan kayak Amazon itu kan kenapa dia akhirnya dipercaya, karena dia benar-benar bisa mempertahankan kepercayaan itu dari awal gitu, karena benar-benar servisnya dia tuh the best lah istilahnya dibanding sama. Oke, jadi saya nangkep Bang, jadi kalau gitu berarti kita bisa ukur selain growth-nya itu size-nya ya yang perlu diperhatikan ya. Karena bisnis di teknologi itu perkembangannya cepat sekali dan mungkin banget untuk kanibal. Untuk menghambat yang masih kecil itu sangat mungkin banget di situ ya. Jadi benar-benar harus traksinya segala macam itu harus kencang banget ya.
Nah, jadi mungkin di growth investing saya udah dapat nih jawaban dari Abang. Nah, saya mungkin ingin tanya sedikit pandangan Abang. Nah, ini kalau sekarang kita lihat, itu mulai banyak investor kita itu yang bisa dibilang agak pesimis tentang masa depan bursa kita. Itu karena adanya isu tapering dari US. Nah, akankah kalau menurut Abang tapering ini benar-benar punya efek segitunya, ataupun kalau ada efeknya itu kira-kira baik atau enggak sih? Gitu. Oke. Nih by the way ini dengan asumsi yang denger udah ngerti ya tapering itu apa ya. Oke. Karena kalau saya mau jelasin tuh agak panjang tuh. Kita balik lagi ke tahun 2008 tuh. Singkat aja. Bisa setengah jam sendiri. Iya. Singkat aja, Bang. Nah, sebenarnya yang bakal ngaruh ke pasar saham, entah pasar saham domestik gitu kan, IHSG ataupun pasar saham luar gitu kan, pasar saham global itu sebenarnya bukan taperingnya, tapi suku bunganya. Suku bunga. Nah, suku bunga, tapering itu bisa efek ke suku bunga, tapi nggak cuma tapering, itu yang perlu diingat. Jadi walaupun tapering itu nggak terjadi, kalau suku bunganya naik, ambrol sih pasar modal, khususnya pasar saham tuh ambrol di seluruh dunia. Khususnya kalau yang namanya suku bunga 10-year treasury-nya Amerika itu naik. Jadi obligasi ya kan, obligasi Amerika itu kan ada banyak tuh, kayak Indonesia kan ada obligasi SBR, ada sukuk gitu kan, terus ada yang ori. Nah, kalau di Amerika itu juga sama kayak gitu. Nah, yang tadi saya bilang adalah obligasi yang jatuh temponya itu 10 tahun. Nah, kalau pendapat saya pribadi, kalau suku bunga dari obligasi ini tuh nyampe di atas 2%, istilahnya lewat nih dari 2%, kelar udah. Oke. Pasti ada yang namanya tantrum bukan market sell off juga ya, pokoknya istilahnya koreksi yang dalam lah istilahnya. Saya nggak tahu persentasenya berapa. Karena ini ya, karena asing itu mengambil uangnya di dalam negeri untuk dipindahkan ke obligasi tadi ya. Karena dia sifatnya safe dan tinggi ya, yieldnya udah mulai 2%, udah mulai lumayan ya. Gitu. Betul. Okay. Plus selain daripada keluarnya arus modal, dengan meningkatnya suku bunga itu bikin bisnis jadi terhambat perkembangannya. Ya benar. Karena kan sekarang suku bunga kan rendah banget kan. Sehingga kita kalau mau minjem duit suku bunganya rendah gitu kan. Nah, nanti kalau Amerika aja bunganya 2%, gimana negara-negara lain gitu kan harus naikin juga. Kayak BI aja kan sekarang benar-benar merhatiin banget kan suku bunga Amerika berapa. Ya benar. Karena dia mau nyesuaiin. Oke. Gitu. Jadi ini kalau misalnya kita anggap lah, kalau misalnya tapering itu sebenarnya nggak semerta-merta bikin pasar anjlok kan, tapi ada lebih ke suku bunganya. Nah, pertanyaannya saya sekarang, di era kita sekarang kan bisa dibilang cepat atau lambat tuh pasti naik suku bunga. Cepat atau lambat ya Bang. Nah, akankah itu terjadi di akhir tahun ini? Akankah itu menyebabkan akan ada krisis, mungkin lebay ya kalau saya bilang krisis ya. Akankah ada flux lagi di bursa kita karena suku bunga tadi? Nah, kalau timing itu sangat susah ya. Saya bilang emang timing itu adalah hal yang paling mustahil di pasar modal. Istilahnya kita bisa bener kalau kita beruntung gitu ya. Okay. Nah, makanya saya lebih suka pakai time frame yang agak panjang. Kalau menurut saya risikonya mungkin lebih ke 5 tahun ke depan dibandingkan kayak 10 tahun ke depan. Istilahnya dalam 5 tahun ke depan nih kemungkinan terjadi yang kayak gitu. Okay. Nggak nyampe 10 tahun, nggak nyampe sepanjang 10 tahun. Okay. 5 tahun kayaknya. Nah, untuk tahun 2023 atau 2025 kayaknya nggak tahu gitu kan, karena emang itu multifaktor. Nah, faktor yang paling utama menurut saya sekarang itu adalah inflasi. Nah, itu yang bakal bikin itu kenapa gini. Jadi kan kalau misalnya tapering itu kan pengaruhnya dari Federal Reserve kan, itu bank sentralnya Amerika gitu kan. Nah, yang tadi saya bilang obligasi ini bisa jadi naik walaupun si Federal Reserve itu nggak melakukan tapering. Apa yang menyebabkan obligasi ini naik? Kalau yang punya obligasi ngejual obligasinya. Oke. Coba bayangin, kalau sekarang inflasi 5%. Terus bunga obligasi yang 10 year tadi yang 10 tahun itu cuma sekitar 1 komaan. Nah, menurut Mas kira-kira masuk akal nggak kita investasi di di instrumen yang bunganya cuma 1 komaan, inflasinya 5%? Ya. Rugi kan? Rugi lah jelas. Ya kan? Benar. Rugi kan? Benar. Nah, makanya di saat nanti inflasinya udah terbukti 5% tuh nggak turun-turun, mulai ada yang namanya investor asing ngejualin tuh obligasinya Amerika. Nah, di saat itulah baru tuh
yang namanya suku bunga naik karena sama kayak saham. Saham kan harga berbanding terbalik dengan yang namanya dividend yield kan. Sama, obligasi juga gitu. Di saat yield pada jualin obligasi itu kan berarti harganya jatuh kan? Betul. Ya kan? Nah, di saat harganya jatuh, yieldnya naik. Suku bunganya naik. Nah, itu. Jadi sebenarnya lebih ke nanti yang menyebabkan suku bunga naik itu bukan taperingnya, tapi orang-orang yang punya obligasi ngejual. Benar. Kalau menurut saya ya. Ya, jadi harganya jatuh, yield obligasinya naik ya. Jadi nanti bisa ngimbangin inflasi lagi ya. Oke. Betul. Nah, cuma kita nggak bisa prediksi itu kapan ya. Jadi bisa dibilang nggak usah terlalu worry too much ya. Nggak usah terlalu khawatir banget ya. Santai aja ya. Investasi lanjut terus ya. Betul, investasi lanjut dan lebih tepatnya kita tuh lebih baik punya strategi yang istilahnya itu terjadi kita diuntungin, itu nggak terjadi kita diuntungin. Gitu makanya. Nah, ini cara untungnya gimana? Nah, ini saya bukan ngasih financial advice ya. Istilahnya ini cuma jelasin apa yang saya lakukan. Ini jangan istilahnya kalau misalnya teman-teman ngikutin malah rugi, malah nyalain saya gitu kan. Jangan. Istilahnya teman-teman pikirin aja menurut teman-teman terbaik. Cuma yang saya lakukan ini. Kalau yang saya lakukan adalah setengah sampai 60% dana investasi saya itu saya masukin ke saham masih. Dari 50 sampai 70% tergantung. Karena sekarang ini masih ada di sekitar 60% lebih. Kedepannya bisa jadi nambah, bisa jadi kurang. Nah, sisanya kemana? Sisanya sekarang saya masih punya dalam bentuk cash. Dan emas. Oke. Dan emas. Jadi gitu, dan gold. Istilahnya. Jadi kalau misalnya nanti sahamnya jeblok, harusnya emasnya naik keangkat ya harusnya ya. Gitu. Betul, itulah gunanya gold di portofolio saya untuk jadi hedge, jadi lindung nilai. Jadi saat saham jatuh, anjlok gara-gara tadi suku bunga naik, ya kan? Dan harga emas naik, kenapa? Karena inflasi terbukti itu persisten, itu nggak hilang gitu aja gitu kan? Karena kan sekarang Federal Reserve bilang inflasi itu sementara gitu kan. Nah nanti kalau terbukti inflasi itu persisten, istilahnya lebih permanen dibandingkan yang dipikirkan orang-orang. Akhirnya harga emas kan melonjak kan. Nah di saat saham turun gara-gara suku bunga naik dan emas harganya naik pas gara-gara inflasi, otomatis kan saya bisa beli saham lebih banyak kan dengan emas yang saya punya gitu kan, dibandingkan kalau saya cuma nyimpan cash gitu. Oke, jadi kuncinya ini diversifikasi aset ya. Lebih dipilih instrumen investasinya ini lebih variatif ya. Terutama bisa disarankan itu kayak megang cash ataupun gold ya. Gitu. Betul. Kalau saya itu cuma balik lagi ke teman-teman kan. Ya. Jangan istilahnya ngikutin plek-plek gitu kan. Cari tahu dulu banyak ya. Diversifikasi banyak ya. Bisa dipilih di macam-macam ya. Oke, jadi mungkin saya udah dapat ya. Kalau soal tapering kita mungkin sudah dapat. Nah, mungkin ini sebagai penutup nih, Bang. Ini kalau misalnya kita ngomong IHSG ke depan, ada nggak kira-kira insight apa, sektor apa yang perlu dipantau? Mungkin nggak usah banyak-banyak gitu. Oke, karena sekarang isunya itu adalah lebih ke risiko inflasi. Perusahaan yang paling diuntungkan pada saat inflasi itu adalah perusahaan yang jualannya itu komoditas. Kenapa? Karena perusahaan komoditas itu mainnya cuma harga komoditasnya gitu kan. Di saat inflasi, harga komoditas tuh umumnya pada umumnya itu naik. Makanya kita lihat kayak harga batu bara, ya kan? Nah jauh dibanding tahun lalu. Coba lihat lagi kayak harga minyak, bandingin sama 2020, naik juga. Kita lihat lagi kayak CPO. Harga, ya macem-macem lah. CPO gitu kan, naik juga. Harga emas juga sama, naik juga gitu kan. Nah, oleh karena harga komoditas ini naik gitu kan, secara beriringan, hampir semuanya bisa dibilang steel gitu kan juga naik. Baja. Itu yang membuat perusahaan komoditas ini jadi pilihan yang cukup menarik. Nah, cuma hati-hati, nggak semua perusahaan komoditas. Pilihlah perusahaan komoditas yang balance sheet-nya kuat. Istilahnya yang nggak ngandelin utang lah buat bisnis gitu. Karena biasanya perusahaan komoditas yang terlalu high leverage itu nantinya hasil dari bisnis cuma buat bayar utang doang. Gitu. Jadi pilihlah perusahaan komoditas tapi yang balance sheet-nya kuat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang misalnya beneran nih inflasi terjadi gitu kan, terus akhirnya semua barang naik, nggak cuma komoditas,
barang-barang kebutuhan kita sehari-hari naik semua. Kira-kira apa produk yang paling dicari orang? Istilahnya apa produk yang istilahnya udah pasti dibeli orang? Nah, pendapat saya, produk yang udah pasti dibeli orang walaupun ada inflasi itu adalah consumer goods. Nah, makanya itulah kenapa portofolio saya temanya itu utama sekarang komoditas dan consumer goods. Karena dua-duanya ini bakal bertahan dengan adanya inflasi. Oke. Gitu. Sama mungkin satu lagi nih, yang paling saya hindarin. Yang paling saya hindarin bunga naik itu adalah banking. Itu yang pengen saya hindarin. Karena di saat suku bunga naik, wah, bisa dibilang nanti bakal banyak lah itu yang namanya kredit macet. Oke. Makanya saya menghindarin sektor banking. Jadi kesimpulannya lebih pilih ke commodity base sama consumer sama dihindari banking ya. Mungkin kalaupun sekarang udah heavy di banking bisa dikurangi dikit-dikit gitu ya. Untuk menghindari resiko tapering ini ya. Nah, mungkin saya udah dapat gambarannya Bang Raymond ini untuk penutup terakhir banget nih. Kalau misalnya harus disebut satu ticker, satu emiten, tanpa harus dijelaskan, Bang Raymond nggak usah ngomong ini jelek atau ini bagus, ini nanti saya beli atau ini nggak saya beli, nggak usah jelaskan. Abang mau sebut apa? Biar penasaran aja, nggak usah dijelaskan gitu. tapi ini bukan bom-bom ya? Iya, bukan ada. Istilahnya jangan. Kalau dijelaskan malah tambah ini nanti Bang, nanti salah persepsi nanti. Jadi biarkan ambigu aja. Oke. Oke, yang penting teman-teman kalaupun mau beli atau jual itu pertimbangan teman-teman, bukan karena saya gitu ya. Satu nih, Ultra Jaya, udah. Oke. Thank you Bang Raymond, perbicaraannya, diskusinya fruitful banget ya untuk diambil hikmahnya ya dan ilmunya. Mungkin kita bisa kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Oke, thank you Bang Raymond.